Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 2 yang akan menjelaskan materi kewirausahaan mengenai ketegasan dalam aspek produksi dan juga komunikasi. Di sini yang beranggotakan 6 anggota dan juga sebagai pemateri. Yang pemateri pertama ada Diva Juliandi, lalu pemateri kedua ada Hana Yuniati, yang ketiga ada saya sendiri Maya Nur Yulia, lalu yang keempat ada Febri Indrian, yang kelima ada Neneng Karlina, dan yang keenam ada Salsabila Azhara. Untuk itu kita lanjutkan kepada pemateri pertama. Pemateri pertama saya persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Juliandi dengan NPM 175060093. Di sini saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang ketegasan dalam aspek produksi dan komunikasi. Seperti yang bisa kita saksikan, yang pertama ada pengertian produksi. Produksi itu merupakan kegiatan dalam mengolah bahan baku atau bahan mentah menjadi bahan jadi atau setengah jadi yang bisa dimanfaatkan oleh konsumen dan mempunyai nilai lebih. Nah, jadi produksi itu tidak hanya menciptakan produk sebagai keluaran atau output, namun juga menggunakan sebagai faktor produksi sebagai masukan. Jadi produksi itu sebagai hasil akhir dari proses atau aktivitas ekonomi dengan memanfaatkan beberapa masukan atau input. Jadi dapat disimpulkan pengertian produksi itu adalah suatu proses untuk menghasilkan barang atau jasa yang sesuai dengan keinginan konsumen dengan memperhatikan jumlah, harga, atau kualitas suatu produk tersebut. Nah, dalam memproses suatu produk atau barang, kita memerlukan suatu kebutuhan dalam proses produksi tersebut. Maksudnya yaitu, jadi di sini sebelum melaksanakan proses produksi, terlebih dahulu kita harus merencanakan pemilihan sarana atau prasarana. Yang termasuk sarana prasarana di sini yaitu seperti bahan baku, tenaga kerja, mesin peralatan, lokasi, dan biaya yang digunakan. Selanjutnya ada bahan baku. Dalam menyusun kebutuhan bahan baku untuk digunakan dalam proses produksi harus mengacu pada karakteristik produk yang akan dihasilkan. Dengan demikian, kualitas produk kualitas produk harus sesuai dengan permintaan konsumen. Inilah yang menjadi alasan mengapa perusahaan perlu melakukan penanganan bahan baku, terutama dalam mengendalikan kualitas untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Nah, jadi dengan agar suatu perusahaan atau pengusaha dapat menghasilkan suatu produk yang berkualitas, dia harus memiliki syarat-syarat yang dapat memenuhi pemilihan bahan baku tersebut. Nah, syaratnya itu yang pertama ada kualitas bahan baku itu sendiri harus baik. Yang kedua ada bahan baku yang digunakan harus mudah diperoleh. Yang ketiga ada bahan baku yang digunakan harus mudah diolah, dan yang terakhir harganya harus murah dan terjangkau. Kenapa? Karena jika tidak memenuhi syarat-syarat yang tadi sudah saya katakan, maka akan menghambat suatu proses pembuatan barang atau jasa itu sendiri. Jadi jika pembuatannya terhambat, maka barang yang akan dihasilkan untuk konsumen juga sulit didapatkan gitu. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Yuniati, NPM 175060-100 dari kelas 7C, akan melanjutkan penjelasan tentang bahan baku. Agar produksi dapat berjalan lancar, maka dalam pemilihan bahan baku yang akan digunakan setidaknya memenuhi syarat. Syarat yang pertama adalah kualitas yang baik. Sebagaimana yang telah dikemukakan bahwa untuk memperoleh kualitas produk yang baik, diperlukan bahan yang juga berkualitas baik. Selain itu, menggunakan bahan baku yang berkualitas memungkinkan untuk melakukan penyimpanan dalam jangka waktu yang lama. Dengan demikian, perusahaan dapat melakukan pembelian dalam yang besar, sehingga interval pembelian dapat diperpanjang dan berarti dapat menekan biaya pengangkutan. Selain itu, biasanya perusahaan akan harga bahan yang relatif rendah
rendah dari pemasok jika pembeli dilakukan dalam jumlah yang besar. Syarat yang kedua adalah mudah diperoleh. Selain aspek kualitas, kelancaran proses produksi juga sangat ditentukan oleh ketersediaan bahan baku. Dari aspek kuantitas dan kontinuitasnya, ini berarti bahwa bahan baku yang dibutuhkan dalam produksi harus dapat diperoleh setiap saat dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan. Perusahaan yang menggunakan bahan baku hasil pertanian primer sering menghadapi kendala dalam perolehan bahan baku karena produksinya bersifat musiman dan sumbernya terpencar-pencar. Masalah ini tidak jarang ditemui oleh perusahaan-perusahaan. Syarat yang ketiga adalah mudah diolah. Bahan baku yang digunakan sedapat mungkin mudah diolah, karena bahan baku yang sulit diolah biasanya memiliki konsekuensi terhadap biaya produksi dan pada akhirnya juga akan mempengaruhi pada harga jual produk. Apabila bahan baku dapat diolah dengan mudah, kemungkinan besar biaya produksi akan lebih ringan ketimbang pengolahan bahan baku tersebut dilakukan dengan peralatan yang sulit dicari atau harganya mahal atau harus diolah di tempat atau perusahaan lain. Syarat yang terakhir adalah harga yang relatif murah. Bahan baku yang akan digunakan dalam proses produksi sedapat mungkin juga harus relatif murah, dalam artian bahwa bahan baku yang dibutuhkan harganya tidak melebihi harga yang berlaku di pasaran secara umum. Konsekuensi dari tingkat harga bahan baku yang murah tentunya pada tingkat biaya produksi yang rendah dan pada akhirnya harga jual dapat lebih rendah dibandingkan dengan pesaing. Pembahasan kedua yang akan saya jelaskan adalah tenaga kerja. Tenaga kerja atau sumber daya manusia merupakan aset penting perusahaan. Dalam proses produksi, tenaga kerja merupakan penggerak berjalannya proses produksi. Meskipun bahan baku yang digunakan telah memenuhi standar dan kualitas, peralatan yang digunakan telah memadai, jika tenaga kerja yang menjalankan operasional produksi tidak sesuai dalam hal jumlah dan kualifikasi yang diharapkan, maka mustahil perusahaan dapat menghasilkan produksi yang berkualitas sebagaimana yang diharapkan oleh konsumen. Jenis tenaga kerja yang digunakan pada perusahaan pada dasarnya terdiri dari tenaga kerja upahan dan tenaga kerja keluarga. Kedua jenis tenaga kerja ini memiliki karakteristik masing-masing. Tenaga kerja upahan, tenaga kerja yang terikat hubungan kerja dengan perusahaan, di mana masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban. Sedangkan tenaga kerja keluarga merupakan tenaga kerja yang berasal dari lingkungan keluarga. Tenaga kerja jenis ini banyak digunakan pada perusahaan-perusahaan kecil atau perusahaan yang masih skala usaha rumah tangga. Umumnya, tenaga kerja keluarga bekerja hanya sebatas tanggung jawab dalam membantu keluarga. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maya Yulia. Di sini saya sebagai pemateri ketiga yang akan menjelaskan mengenai mesin dan peralatan. Mesin dan peralatan ini memiliki peran yang sangat penting sekali dalam suatu perusahaan. Karena mesin ini dan peralatan yang akan memproduksi apa yang perusahaan itu akan keluarkan atau produk yang mereka akan jual. Maka dari itu, mesin dan peralatan ini harus memiliki kualitas, kuantitas, dan juga kontinuitas yang sangat baik dan juga bagus. Maka dari itu, suatu perusahaan harus memiliki mesin dan peralatan yang sangat bagus sesuai dengan kebutuhan mereka. Karena ketika suatu perusahaan membeli atau menggunakan suatu peralatan atau mesin yang tidak bagus dan tidak sesuai dengan kebutuhan mereka, maka yang akan dihasilkan atau konsekuensi yang akan diterima dari perusahaan tersebut adalah kerugian berupa uang ataupun tenaga dari mereka sudah mencari tetapi ternyata tidak sesuai dengan apa yang mereka butuhkan mesinnya, lalu dari biayanya. Maka dari itu, suatu perusahaan harus betul-betul menggunakan mesin dan peralatan yang sangat mereka gunakan.
Selanjutnya, ketika suatu perusahaan sudah menemukan mesin yang mereka butuhkan dan mereka gunakan dengan baik dan benar, yang kedua adalah mereka itu harus merawat dan harus menggunakan mesin tersebut dengan sebaik mungkin dan sesuai dengan cara-caranya. Karena ketika suatu perusahaan tidak menggunakan dengan baik dan juga tidak dirawatnya, maka mesin itu akan rusak dan dimana perusahaan akan mengeluarkan biaya lagi, baik dalam membenarkan, membersihkan, ataupun dalam memberi produk yang baru atau membeli mesin yang baru. Maka dari itu perusahaan harus menjaga dengan benar. Selanjutnya, tata letak. Tata letak di sini juga. Pada slide selanjutnya saya akan menjelaskan tata letak dari suatu mesin ataupun peralatan dari produksi yang dilakukan oleh perusahaan, karena tata letak sangat mempengaruhi juga. Di sini ada beberapa prinsip dari tata letak untuk mesin dan juga peralatan. Yang pertama ada prinsip integritas. Di sini yaitu suatu integritas atau suatu tata letak mesin ini yaitu merupakan produksi yang dapat mengintegritasi seluruh faktor produksi dari mulai bahan, tenaga, lalu mesin dan bahan kerja dan lain-lainnya, sehingga nantinya yang dihasilkan adalah sesuatu pekerjaan yang harmonis dan baik. Yang kedua di sini ada prinsip memperpendek gerak. Nah, perpendek gerak di sini dalam artian adalah menepati mesin atau peralatan produksi tidak membuat si tenaga kerja tersebut mengeluarkan effort atau gerak dari suatu tempat ke tempat yang lain, dari suatu mesin atau suatu peralatan ke peralatan yang lain. Maka dari itu suatu mesin yang masih digunakan secara bersamaan atau selanjutnya dipakai atau disebutnya step by step itu disimpan secara dekat. Jadi si para pekerjanya itu tidak terlalu jauh dalam bergerak. Selanjutnya ada prinsip memperlancar arus pekerjaan. Nah, di sini yaitu menempatkan mesin atau peralatan dapat menjamin sebuah kelancaran arus dari bahan dalam proses tanpa adanya suatu hambatan. Dan yang keempat adanya prinsip penggunaan. Prinsip penggunaan ini yaitu melakukan penempatan mesin ataupun peralatan secara efisien dan juga efektif. Nah, di dalam ini yaitu artinya mesin itu harus disimpan secara baik agar tempat si produksinya ini dapat secara maksimal dapat digunakannya. Pada slide yang ketiga ini masih tetap dalam prinsip-prinsip dasar mengenai tata letak mesin dan peralatan. Yang selanjutnya ada prinsip keselamatan dan kepuasan kerja, di mana tata letak mesin dan juga peralatan ini akan menentukan kenyamanan. Makin baik tata letaknya, makin membuat pekerja tersebut semakin nyaman dalam bekerja dan juga keselamatannya semakin terjamin karena pekerja tersebut akan disimpan sesuai dengan apa yang mereka bisa kerjakan. Lalu yang selanjutnya ada prinsip keluasan. Dalam artinya ketika melakukan suatu produksi dalam sewaktu-waktu, mesin atau peralatan itu bisa diubah atau diganti dengan apa yang perusahaan itu butuhkan. Selanjutnya prinsip proses produksi yang berkesinambungan, di mana mesin dan peralatan ini harus berkesinambungan atau harus sesuai dengan apa yang diproduksi oleh perusahaan tersebut. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya akan lanjutkan kepada pemateri berikutnya. Dan selanjutnya proses produksi. Proses produksi adalah proses yang menghasilkan produk sesuai dengan jumlah dan mutu yang diharapkan oleh pasar dan perusahaan, selain ditentukan oleh input sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Juga dapat ditentukan oleh kegiatan yang dilaksanakan selama proses pembuatan produk berlangsung yang dikenal dengan istilah proses produksi. Penggolongan proses produksi berkaitan dengan sifat dan jenis masukan yang digunakan dan produk yang akan dihasilkan. Oleh karena itu, proses produksi dapat dibedakan atas yang pertama, proses produksi berdasarkan wujudnya terdiri atas proses kimiawi, yaitu proses pengolahan bahan menjadi produk dengan mendasarkan sifat kimiawi bahan yang diolah. Yang kedua, proses mengubah bentuk, yaitu proses pengolahan bahan menjadi produk jadi atau setengah jadi.
dengan cara mengubah bentuk bahan menjadi bentuk yang lebih bermanfaat. Yang ketiga, proses perakitan, yaitu proses menggabungkan komponen-komponen produk menjadi produk yang lebih bermanfaat lagi. Yang keempat, proses transportasi, yaitu proses memindahkan sumber atau produk dari tempat asal ke tempat di mana produk tersebut dibutuhkan. Yang kedua, proses produksi berdasarkan tipenya terdiri atas proses berkesinambungan, yaitu di mana arus masukan berlangsung terus melalui sistem produksi yang telah distandarisasi untuk menghasilkan produk yang homogen. Bentuk produk yang dihasilkan bersifat standar dan tidak tergantung pada spesifikasi pemesan. Tujuan produksi ini umumnya untuk persediaan kemudian dipasarkan. Yang kedua, proses terputus-putus, yaitu proses yang biasanya menghasilkan produk yang berbeda-beda, prosedur yang berbeda-beda, dan bahkan kadang dengan masukan yang berbeda-beda pula. Bentuk produknya disesuaikan dengan pesanan konsumen. Tujuan produksi ini adalah untuk melayani pesanan konsumen. Saya Neneng Karlina, NPM 175060109. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengendalian produksi. Setelah menentukan spesifikasi produk yang telah dihasilkan, merancang proses dan sistem produksi, maka perlu mengorganisasikan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan untuk pengendalian produksi. Pengendalian produksi meliputi yang pertama pengendalian pembelian. Agar pembelian yang dilakukan oleh perusahaan terkait proses produksi lebih hemat biaya. Yang kedua ada pengendalian persediaan agar biaya yang dikeluarkan dapat terkendali. Yang ketiga ada pengendalian produksi agar proses produksi dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan kuantitas dan kualitas yang telah direncanakan sebelumnya. Yang keempat ada pengendalian kualitas, mencegah adanya penyimpangan terhadap quality control. Ada komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu atau untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku baik secara lisan maupun tidak langsung melalui media. Proses penyampaian bentuk interaksi gagasan kepada orang lain dan proses penciptaan arti terhadap gagasan atau ide yang disampaikan, baik sengaja maupun tidak disengaja. Dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, dan gagasan dari satu pihak ke pihak lain, bisa melalui lisan ataupun media. Tujuan dan fungsi komunikasi. Yang pertama, agar menjadi tahu dan memberitahukan. Contohnya seperti pergaulan sehari-hari, pengumuman, ataupun surat edaran. Yang kedua, menilai masukan input atau hasil output atau suatu pola pemikiran. Contohnya seperti menanggapi suatu pendapat atau misalkan evaluasi. Yang ketiga, mengarahkan atau diarahkan. Contohnya seperti manajer mengarahkan bawahannya, atau misalkan seperti rapat, atau misalkan seperti seminar. Yang keempat, mempengaruhi dan dipengaruhi. Contohnya seperti motivasi, stimulasi, ataupun persuasi. Yang kelima, mengandung beberapa fungsi insidental atau netral. Contohnya hubungan dalam pergaulan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Azhara, NPM 1750606123. Di sini saya akan menjelaskan tentang kegunaan mempelajari ilmu komunikasi. Menurut Ruben dan Stewart tahun 2005 menyatakan, alasan mempelajari ilmu komunikasi adalah yang pertama, komunikasi adalah fundamental dalam kehidupan kita. Di sini artinya komunikasi adalah hal yang paling mendasar dalam kehidupan kita. Yang kedua, komunikasi adalah merupakan suatu aktivitas kompleks dan menantang. Yang ketiga, komunikasi adalah vital untuk suatu kedudukan atau posisi yang efektif. Nah, dalam hal ini artinya komunikasi adalah sesuatu yang sangat penting
untuk suatu kedudukan atau posisi yang efektif. Yang keempat, suatu pendidikan tinggi tidak menjamin kompetensi komunikasi yang baik. Dan yang kelima, kompetensi adalah populer. Nah, selanjutnya di sini ada komponen komunikasi. Yang pertama ada lingkungan komunikasi. Lingkungan komunikasi di sini memiliki setidaknya 3 dimensi. Yang pertama ada fisik. Fisik di sini artinya ruang di mana komunikasi itu berlangsung. Nah, yang kedua di sini ada sosial psikologis. Sosial psikologis ini yaitu menyatakan tata hubungan status di antara pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi. Nah, yang ketiga adalah temporalmen atau cakup waktu dalam hitungan jam, hari, atau sejarah di mana komunikasi itu berlangsung. Nah, yang kedua ada sumber penerima. Sumber dan penerima ini tidak dapat dipisahkan atau bisa dibilang juga adalah suatu kesatuan. Nah, di sini orang-orang yang terlibat dalam komunikasi disebut sebagai sumber atau yang pembicara dan sebagai penerima atau yang mendengarkan ataupun sebaliknya. Nah, di sini yang ketiga itu ada encoding dan decoding. Nah, dalam ilmu komunikasi kita menamai tindakan menghasilkan pesan atau berbicara atau menulis sebagai encoding, sedangkan tindakan menerima pesan misalnya mendengarkan atau membaca sebagai decoding. Yang keempat adalah kompetensi komunikasi. Kompetensi komunikasi di sini mengacu pada kemampuan seseorang untuk berkomunikasi secara efektif. Nah, komunikasi ini mencakup hal-hal seperti pengetahuan, peran lingkungan dalam mempengaruhi kehidupan, dan bentuk pesan komunikasi. Misalnya, pengetahuan bahwa suatu topik mungkin layak dikomunikasikan kepada pendengar. Nah, yang kelima ada pesan. Pesan komunikasi dapat mempunyai banyak bentuk. Yang pertama bisa melalui panca indera kita, yaitu seperti berbicara secara langsung atau melalui tulisan. Nah, yang kedua itu kita juga bisa melakukannya secara nonverbal. Nonverbal itu biasanya dengan isyarat atau gerak. Yang keenam di sini ada saluran. Saluran komunikasi adalah media yang dilalui oleh pesan. Nah, yang ketujuh di sini ada umpan balik. Umpan balik adalah informasi yang dikirimkan balik ke sumbernya. Nah, yang kedelapan di sini ada gangguan. Gangguan noise adalah gangguan dalam komunikasi yang mendistorsi pesan. Nah, gangguan menghalangi penerima dan menerima pesan dan sumber dalam mengirimkan pesan. Selanjutnya di sini ada komunikasi dalam organisasi. Dalam organisasi ada 2 komunikasi yang terjadi. Yang pertama, secara makro dan secara mikro. Komunikasi makro jadi antara organisasi tersebut dengan lingkungannya atau dengan organisasi lainnya. Nah, sedangkan komunikasi mikro terjadi di dalam organisasi, yaitu komunikasi yang terjadi di antara para anggota organisasi. Dalam organisasi dikenal proses komunikasi 2 arah, yaitu pemberian pesan media penerima pesan dan pemberi pesan media penerima pesan. Selain itu, jenis-jenis komunikasi dapat dijelaskan sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada komunikasi formal dan informal. Komunikasi formal biasanya digunakan pada saat rapat-rapat atau pada saat kita sedang presentasi seperti sekarang. Nah, komunikasi informal biasanya dilakukan pada saat kita sedang bersantai bersama teman atau bersama orang-orang terdekat kita. Nah, yang kedua komunikasi ke atas, ke bawah, horizontal, dan silang. Sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau yang lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.